berhasil. Betul nggak? Contoh ya, contoh nih ya. Contoh saya pribadi ya. Jadi saya waktu SMP gitu ya, nih apa biasa kalau namanya anak sekolah kan geng-gengan gitu ya, Bu ya. Biasanya nggak jauh-jauh tuh, geng reman ya reman, kelompok gitu, tukang main-main gitu ya, tukang belajar-belajar gitu. Ceritanya saya masuk ke geng yang pembelajar lah ya. Ketika dari SMP ke SMA, semua teman-teman saya masuk ke sekolah favorit. Kalau dulu kan SMA itu favorit SMA negeri itu ya, beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan sudah tidak lihat negeri atau swasta. Sekarang tergantung dari bagaimana sekolah itu memberikan pelayanannya ke siswa kan gitu ya. Dan saya tidak masuk dimanapun. Ya, saya tidak masuk dimanapun dan akhirnya saya terlepas dari teman-teman yang tadi. Mereka juga terpisah, tapi masuk ke SMA favorit ceritanya gitu ya. Nah, saya tidak, Bu. Dan malunya bukan main, ya. Rasanya nggak mau ketemu mereka. Kenapa? Malu, ya. Ya, tadi ya, kita satu geng yang sama, terus saya dikondisikan atau mendapatkan situasi di mana saya tidak berhasil dimanapun. Ya, tapi tadi setiap tidak keberhasilan ternyata sebetulnya ada keberhasilan, ya kan ya. Kenapa? Karena akan diarahkan pada sesuatu yang lebih baik. Kita perlu punya keyakinan itu. Tuh ya. Tidak semata-mata Allah menunda mengabulkan keinginan kita, kecuali Allah akan berikan yang lebih baik daripada itu. Tidak semata-mata Allah gagalkan keinginan kita, kecuali Allah memberikan yang terbaik dari sisinya. Kenapa kita menjadi sedih? Karena kita selalu berpikir bahwa kegagalan ya itu karena tangan kita. Ya, kita selalu menggenggam diri kita, gagal, berhasil itu karena kita. Jadi ketika kita gagal, yang salah dari kita sendiri kan, begitu ya. Kalau bicara tentang usaha itu tidak perlu kita bahas, gitu kan ya. Karena apa? Karena Allah sudah menyampaikan, ya, eh, Allah akan merubah nasib suatu kaum ya, jika kaumnya merubah apa-apa yang ada di dalam dirinya, gitu ya. Nah, kadangkala proses rasa sedih ini bukan hanya kegagalan, tapi juga melihat orang berhasil. Bener nggak ya, Bu? Orang-orang yang berhasil, nah suka kita yang sedih ya, karena kita merasa kita nggak berhasil kan gitu. Kenapa? Karena kita meletakkan itu. Nah, kita meletakkan sesuatu di orang lain, padahal perjalanan kita berbeda. Bu Marlin, Bu Ayu, Pak Dokter Dedi, Bu Okti gitu ya. Kita berpikir gitu ya, bahwa kita itu bersaing, betul nggak sih? Padahal kita dalam track yang berbeda. Kita pada track yang berbeda. Jadi kalau kita berlomba-lomba dalam kebajikan atau kebaikan, sesungguhnya kita berlomba-lomba dengan diri sendiri. Karena kita masing-masing beda. Karena track kita berbeda, maka kita tidak bisa membandingkan orang lain kan? Karena beda, finishnya beda, jalannya beda. Nah, kalau jalannya beda, kenapa kita mesti sedikit ke orang berhasil? Kita beda. Ya, kalau di dunia realita kita saat ini gitu, misalnya di FKD ini kan dari banyak kampus, satu sisi kita bersaing, betul nggak ya Bu? Satu sisi kita bersama. Kok bisa ya bersaing dalam kebersamaan? Kok bisa ya bersama-sama tapi bersaing kan gitu ya? Kenapa? Karena kita dalam sebuah kondisi sebenarnya pada track yang berbeda. Kita pada lintasan yang berbeda. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana kita bisa bicara kalau kita masih sedih karena orang berhasil, ya, gitu ya? Atau malah kita gagal, eh, kita bersinar. Kita lihat dasarnya dulu ya. Nah, ini pertanyaan yang tadi di awal. Adakah yang tidak pernah sedih? Saya rasa tidak ada. Sehebat apapun manusia, sekuat apapun manusia, itu hanya kemampuan mengekspresikannya saja. Mungkin Bu Ayu atau Bu Marlin atau saya gitu ya.
Melihat sesuatu kejadian atau mengalami sesuatu kejadian, kita tidak sanggup menangis mungkin. Tapi tidak bisa dikatakan kita tidak sedih. Karena itu ekspresi. Ekspresi setiap orang berbeda-beda, tapi perasaan itu orang yang ada di dalam dirinya sendiri. Ya kalau kita bisa bilang, oh si itu kuat ya gitu ya. Saya punya teman waktu Jakarta ya, bukan main ya. Dia cerai dengan suaminya. Dalam waktu satu bulan yang sama, ayahnya meninggal. Tidak lama kemudian anaknya meninggal. Kita sama-sama eh, teman yang lain ngobrol. Si kakak kuat ya, kan kita banyak kakak ya, karena lebih senior. Hebat ya, gitu ya. Masih aja ceria, gitu ya. Tapi apakah tidak punya rasa sedih ini? Saya yakin ada. Hanya setiap orang akan beda mengekspresikannya. Gitu. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah sedih, ini perlu dipertanyakan juga, gitu kan ya. Artinya apa? Memang kita tidak akan pernah lepas dari situasi itu. Lalu bagaimana? Nah, tadi bagaimana kita mampu menata batin kita supaya sedih juga ada batasnya, senang pun ada batasnya, ya. Apa batas atas ketika kita dapatkan keberhasilan? Ada. Batasnya adalah syukur. Kita nggak boleh lebih dari situ. Ya, ketika kita mendapat sesuatu yang kondisi batas paling bawah adalah sabar. Jangan turun dari itu. Ya, kalau kita pernah berkata atau pernah mendengar kesabaran ada batasnya, ada. Apa itu? Kematian. Jadi sebetulnya setiap manusia yang mesti bersabar, ya kan? Karena kembali kita tidak bisa lepas dari sebuah ujian. Situasi yang menyebabkan kita sedih adalah ujiannya ada. Nah, minggu lalu kita sampaikan kan ya, setiap orang beriman tidak lepas dari sebuah ujian, tetapi sekaligus dengan itu orang yang beriman akan menikmati ujian itu. Selalu begitu kan ternyata. Oke ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Ini yang kemarin sudah sempat kita sampaikan ya, bahwa kita tidak pernah merasakan atau tidak apa namanya tidak lepas dari sebuah kondisi kehilangan ya, sehingga ada duka yang mendalam. Nah, kalau sekarang saat ini banyak manusia ya, teman-teman atau saudara kita yang tanda petik ya terganggu jiwanya karena duka yang mendalamnya tidak mereka selesaikan. Kan sebetulnya duka yang mendalam itu kan sesuatu eh, indikasi ya, kecewa indikasi, kesedihan indikasi, depresi indikasi. Jadi kalau kita bicara tentang sedih atau bicara tentang khawatir atau cemas gitu ya, kalau kita bicara tentang cemas misalnya, itu indikasi bahwa kita perlu menyiapkan sesuatu ya untuk apa? Untuk mengendalikan kecemasan tadi. Contoh misalnya ya eh, takut nggak lulus ya ujian misalnya. Berarti kan kita ada indikasi buat kita menyiapkan diri kita untuk tidak lulus gitu kan? Untuk supaya lulus. Nah, ketika kita kecewa ya kita sebetulnya sedang ditegur. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang kecewa karena apa? Karena disebabkan oleh bergantungnya kita kepada manusia. Coba perhatikan diri kita masing-masing ya. Saya juga pada diri sendiri ya. Kapan kecewa itu muncul? Ya kan? Ketika kita mengharapkan sesuatu pada manusia. Saya inginnya Bu Ayu begini. Saya inginnya Pak Haji begitu. Ya, tapi ternyata yang saya inginkan tidak Pak Haji berikan. Kenapa? Karena saya bergantung pada manusia.
Ya, padahal yang orang yang tempat kita bergantung pun dia tidak punya tempat bergantung lagi. Karena tempat bergantung itu ya sama-sama ya bahwa kita ditegur sama Allah bahwa bergantung bukan pada manusia. Itu indikator kan, ya kan? Sedih juga indikator. Artinya apa? Bahwa ada sesuatu yang perlu kita lihat lebih jauh. Itu bukan apa namanya, bukan itu dampak dari sebuah kegagalan, kemudian kita harus jatuh, sedih, lalu duka yang mendalam, hanya kita tidak bisa bangkit lagi. Nah, kalau begini kita mau melihat apa? Bisakah kita bicara pada orang lain gitu ya? Gara-gara si A, saya gagal. Terus-terus saya marah, walaupun kemarah itu nggak bisa kita beri, kita sampaikan kepada si A itu, walaupun disampaikan juga tidak akan mengatasi itu. Kenapa? Kembali bahwa perasaan ini muncul dari pikiran. Maka untuk kita selalu dalam kondisi baik, ya, baik ini bukan berarti tidak sedih gitu ya, bukan berarti tidak kecewa. Tetap bagaimana kita bisa menata batin kita ketika kita melakukan sebuah kesedihan. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada pernyataan yang bagus dari Imam Ibnu Qayyim ya. Kesedihan itu melemahkan hati, melemaskan tekad, tekad kebaikan, dan membahayakan kemauan berbuat baik. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih disenangi Said setan melebihi kesedihan orang seorang yang beriman. Nah, ternyata ketika kita bicara ukur sebuah level energi, sedih itu energi paling rendah, Bu Ayu. Nah, setan seneng. Kenapa orang yang sedang kondisi sedih, ya, energinya rendah, setan bisa bisikin tuh, ya. Setan bisa membisikkan orang itu supaya semakin jauh dari keimanannya, ya, supaya semakin jauh dari apa nilai-nilai yang dianutnya. Jadi mudah orang dibujuk ketika kondisi sedang bersedih. Gitu dibisikinnya gampang gitu ya. Jadi mengerikan kalau kita sampai ya dengan kesedihan itu kita bisa melemahkan hati kita, melemahkan tekad untuk berbuat kebaikan dan bahkan membahayakan kemauan berbuat baik. Dan itu yang diserang oleh setan. Gitu ya. Makanya perlu kita menata batin kita untuk bisa kita mengendalikan kesedihan itu tidak mendalam. Ya, ya, lanjutkan. Nah, sekarang kita ternyata mesti mencintai takdir kita, ya. Jadi cintailah takdirmu, ya. Kenapa? Kenapa kita mesti mencintai takdir kita? Ya, ada dua kata penting di sini ya. If only that must be to say this word is the word. Ada dua kata yang sebetulnya membuat kita semakin bersedih, semakin jatuh, gitu ya, semakin kecewa, itu seandainya. Ya berapa berapa banyak selama ini kita bicara seandainya. Kalau tidak begitu, nggak akan begini, ya kan? Seandainya saja kita tidak lewat sana, kita nggak akan macet. Seandainya saja saya tidak pilih profesi ini, saya nggak akan seperti ini. Seandainya saja saya nggak mengambil keputusan ini, maka ini tidak akan terjadi. Terus aja kita bisa seandainya. Padahal seandainya ini kan sudah berlalu, ya kan? Bu Ayu masuk masuk perawat, keinginan siapa, Bu?
Di awal orang tua, Coach. Oke, sekarang sudah Sekarang sudah disyukuri. disyukuri ya. Saya Ah, sama, sama ya. Jadi ibu saya mau anaknya satu di kesehatan. Ya, kakak saya sudah pasti bukan, udah kuliah duluan gitu ya. Saya nggak memungkinkan kelihatannya. Jadi saya masuk ke situ. Pertama kali masuk ya, kuliahnya seru, satu semester pertama, semester kedua udah mulai praktek ke lapangan, di situ mulai berpikir, kenapa? Ternyata masuk rumah sakit jorok ya. Aduh, gitu. Saya pulang ke rumah ngelamun, Bu. Saya mau pindah kampus. Saya mau berhenti nih dari akpar mumpung satu semester dulu gitu ya. Belum lebih lanjut, tapi saya mikir lagi. Mikir ulang lagi, muncul lagi, pengen berhenti lagi, muncul lagi, selalu begitu. Tapi ternyata ini perjalanan saya yang terbaik. Jadi saya nggak bisa bilang seandainya saya ambil kuliah hukum dulu gitu ya, saya nggak akan seperti ini. Terus mau bagaimana? Mau sampai kapan kita bicara tentang seandainya? Yang sebetulnya tidak ada jalan keluar sama sekali ketika baca andai. Kenapa? Sudah berlalu kan? Dan itu apa ya? Menimbulkan kekecewaan yang makin mendalam gitu ya. Lalu yang kedua ya, kita tidak bisa lepas dari kesakitan atau rasa sakit, betul ya. Tapi untuk menderita itu pilihan kita ya. Situasinya kita tidak bisa memilih. Tapi untuk kita merasakan menderita atau tidak itu pilihan kita, ya kan? Coba kita perhatikan ya, sekeliling kita lah ya, macam-macam kan kita bisa lihat ya. Dari mulai kehidupan yang biasa saja, lebih baik dari yang biasa, lebih rendah dari yang biasa, banyak. Pertanyaannya adalah gitu ya, apakah mereka menderita? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena kita tidak pernah menanyakan itu. Iya kan? Ketika dia tidak memilih untuk tidak menderita ya, ya sudah, tapi dia tetap dalam kondisi itu. Gitu ya. Jadi kita penting ada di posisi bahwa sebuah penderitaan itu semuanya kita yang menentukan. Situasinya tidak kita bisa pilih. Gitu kan ya. Dan itu terus-terusan. Ada lagi situasi teratasi, ada lagi teratasi, ada lagi. Kalau kita tidak bisa menata itu, maka yang sekarang yang terjadi banyak yang gangguan jiwa, gitu, gitu ya. Berikutnya, nah ini yang menjadi dasar kita ya. Kemarin sudah sempat saya spill juga ya, deh. Ada 5 ya, ada 5 apa, ada 6 gitu ya. Bahwa apa yang kita perlu tata, konsep dasarnya yang kita tata ketika kita merasakan rasa sedih itu. Ya, ada. Ya, yakinlah bahwa semua terjadi atas izin Allah. Betul nggak sih, Bu? Ya. Sudah rencana sebagus mungkin gitu ya, sebaik mungkin rasanya anti gagal deh. Ternyata gagal. Ya, sementara kan begitu kita ya. Tapi tadi saya punya keyakinan, Bu Madlin, bahwa setiap kegagalan di situ ada keberhasilan. Ya, kenapa kita menjadi kalimat kita gagal? Karena kita berpikir bahwa itu yang paling baik, ya. Dan semua itu karena kita. Kan ada situasi di mana tidak bisa kendalikan, gitu kan ya. Kemudian kita bicara tentang bagaimana menata diri kita supaya kita, gitu, ya, supaya kita eh, melihat masalah itu dengan sebuah kesadaran bahwa
Masalah itu perlu kita damai dengan itu. Kenapa? Karena semua terjadi atas izin Allah. Semua, termasuk hari ini, termasuk nanti di jam kemudian, gitu ya. Dulu, dulu ya, Bu Ayu, orang saya mudah kecewa dengan situasi itu. Oh, sekarang enggak deh, enggak deh gitu ya. Contoh apa, Pak Alin? Nanti nanti siang saya harus ke Usindo, Pak Alin. Nanti ngajar tingkat 3 ya di Ya, Usindo ya. perawatan ya. Ya, Hmm. keperawatan. Satu sisi saya harus nguji juga, Bu Arlin, yang praktek horizon. Jadi dari sini langsung ke Usindo, langsung ke rumah sakit karena ada ujian di sana, gitu ya. Ya, saya sudah berencana sebaik mungkin. Ternyata gitu ya. Ternyata kepala saya mikir nih, oh ternyata. Tapi ketika berpikir ke sini, yang tadi tuh clear, nggak ada tuh kalimat itu. Aduh, saya udah rencana begini, kok jadinya begitu sih? Iya kan? Kalau kita mau bicara tentang sesuatu yang sudah terjadi, boleh, boleh. Di mana? Ketika kita mengevaluasi. Ya, kita wajib kalau evaluasi ya. Kita kita wajib bermuhasabah wajib ya. Tapi bukan berarti kegagalan itu adalah tanpa izinnya. Ini kan ada bertentangan dengan kepala kita kan. Duh, kayak gimana ya gitu ya. Pak udah bagus banget nih rencana. Nah, karena kita merasa mengukur pada diri kita bahwa semua rencana itu baik yang kita buat gitu kan. Padahal apakah iya ya? Ya, ya. Nah ya. Ada ayatnya kan ya. Tidak suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk ya kepada hatinya dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Ya, ya. Jadi tidak ada suatu musibah apa yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Hatinya ya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau kita bicara seolah-olah karena kita gagal gitu ya, itu karena kita terlalu berkuasa pada diri kita sendiri. Banyak yang tidak bisa kita apa namanya kita duga ya, nggak akan. Kemarin saya udah nata waktu tuh, Bu Melin, supaya saya bisa datang ke acara Usindo gitu ya, tepat waktu. Tapi satu lain hal dan lain sebagainya bergeser lah itu ya sudah, ya kan, ya sudah kan gitu. Jalan saja. Bayangkan kalau kita mempermasalahkan yang tadi yang sudah itu, sementara di kepala kita terus berpikir, kenapa sih begitu? Seandainya tadi tidak begitu, ini akan jadi begini. Gitu kan? Gitu ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ditambah lagi ayat berikutnya ya. Tiada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Betul ya? Bukan bagi kita. Itu. Bagi kita terlalu menganggap mudah ya. Padahal ada sesuatu yang di luar kendali kita. Kalau begini adanya, apa iya kita jadi merasa orang yang paling pintar? Ya kan? Apa iya kita menjadi orang yang paling hebat? Orang semua ditulis sebelumnya kok.
Ya, Bu Ai, Bu Marlin, saya, Pak Dokter Dedi, Pak Haji Sanus. Kita nggak pernah tahu akan ada ke arah sini, gitu kan ya. Saya ambil caji dulu ya, Bu, sebentar ya. Bentar. Oke, kita lanjutkan ya. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kalau begini, Bu, pujian adalah ujian. Ya, kita dipuji, itu sedang diuji. Wah, ini acara jalan dari Bu Malin ya. Oh iya dong, siapa gitu kan ketua FKD Karawang kan gitu. Pujiannya iya, tapi sekaligus adalah sebuah ujian buat kita. Kenapa? Karena kita hati-hati dengan menyombongkan diri kita sendiri. Begitu ya. Karena sudah jelas tuh ya. Ketika kamu berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Gitu. Ya kalau lihat lagi ya, ini kan sebuah perjalanan kita ya. Betul ya. Ini sebuah perjalanan hidup kita, yang namanya perjalanan pasti ada ujungnya kan begitu. Nah, yang perlu dinikmati adalah perjalanannya. Itu namanya menikmati hidup. Ya, karena itu adalah sebuah perjalanan, maka nikmati perjalanan itu. Dengan segala macam bentuknya. Bentuk kecewanya, bentuk sedihnya, bentuk marahnya, bentuk kebaikannya. Gitu ya. Itu di Al-Hadid ya. Kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, Umar bin Khattab sudah menyampaikan ya. Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, ya. Dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan melewatiku. Gitu. Jadi kita pada masing-masing sebetulnya. Bersaing, iya, tapi ternyata bersama-sama gitu. Nah, kalau udah begitu, apa sih yang kita perdebatkan lagi? Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang yang kedua. Nah, yang kedua ya. Ya, semua baik dari Allah. Ya, ada hadisnya, Bu ya. Sungguh menakjubkan karena seorang yang mukmin seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya. Jadi baik semua ya, Bu, Bapak Ibu. Nah, kalau baik semua, kenapa kita masih sedih? Kalau semua baik, kenapa kita mesti marah? Kenapa kita harus apa kecewa yang mendalam? Cukup kecewa saja, balik lagi. Sedih cukup sebagai indikator, kembali lagi. Kan begitu ya. Ya, maka ketika dapat sesuatu kita ya patut alhamdulillah, ya kan. Ketika dapat ya sesuai, ya kita mesti bersabar. Ada batas atas kita mendapatkan sesuatu yang lebih, yaitu syukur, dan batas bawah adalah kita sabar.
Gitu. Ya, lanjutkan lagi ya. Nah, ya. Ini Umar lagi ya, Sayyidina Umar. Aku tidak peduli keadaan apapun yang kualami, apakah yang kusenangi atau yang kubenci, karena aku tidak pernah tahu apakah kebaikan ada pada yang kusenangi atau yang kubenci. Benar nggak sih, Bu? Umar bener ya, Sayyidina Umar ya. Aku tidak peduli keadaan apapun yang kualami, apakah yang kusenangi ataupun yang kubenci, karena aku tidak pernah tahu apa kebaikan ada pada yang kusenangi atau yang aku benci. Kalau sudah ke sana kita mesti membatasi diri, ya kan? Nggak tahu, kita nggak tahu. Kita hanya baik itu kata kepala kita dulu kan, tapi belum tentu semuanya baik, belum tentu. Kemarin ada teman saya begini ya, ini cerita rumah tangga nih Bu Ayu. Jadi dia itu yang namanya itu ya punya pacar lah ya SMA gitu ya. Yang dia kejar gitu ya Bu ya, dia kejar terus nggak dapet. Nah, artinya akhirnya si perempuan itu nikah sama yang lain gitu. Bercerai, akhirnya mereka ketemu. Baru 2 bulan pernikahan sudah ketemu masalah Bu. Ya sudah ketemu masalah dan itu cukup luar biasa masalahnya. Saya ngobrol sama teman saya. Yang menarik dari obrolan itu apa coba Bu? Pak, saya sadar kenapa Allah tidak mengizinkan saya menikah dengan dia. Ternyata penasaran saya diberikan kesempatan untuk menikah dan ternyata seperti ini hasilnya. Keren ya, Bu. Dia ngejar perempuan gitu ya, yang dia senangi, yang dia suka gitu ya. Sampai tidak berhasil, sana gagal, sana. Akhirnya suatu waktu diberikan kesempatan, mungkin ya. Ini gini ya, selama dia pasti dia berdoa dong gitu ya. Terus gitu. Nah, kata dia, Allah mengizinkan saya untuk akhirnya bisa bersama dia. Untuk menjawab kenapa selama ini saya tidak diizinkan bersama dia. Ternyata, Pak, setelah 2 minggu, 2 bulan, seperti ini masalahnya. Ya kan? Kita nggak tahu mana yang dibenci yang baik atau yang kita senangi itu yang baik. Kita nggak pernah tahu. Gitu ya. Lanjut ya. Yang ketiga, semua sudah terukur. Semua sudah terukur. Ya. Allah tidak membani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau ada orang berkata, aduh Bu, saya nggak sanggup lagi ini seperti ini gitu ya. Tidak sanggup atau tidak mau. Ya nggak? Karena semua ada takarannya. Artinya apa? Setiap ujian yang kita lewati masing-masing di tracknya masing-masing sudah terukur, sudah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ketika seorang tidak merasa tidak mampu atau bahkan maaf ya sampai dan mengakhiri hidupnya, bukan tidak mampu, tidak mau. Maka ujiannya bukan tidak mampu karena Allah akan memampukan kita. Ujiannya bukan mampu tapi mau atau tidak. Mau nggak? Maka kita bicara Sunda Method ya, yang kalau ada pertanyaan nanti ketemu di sesi berikutnya. Bisa nggak melepaskan itu? Bisa. Mau? Mau. Kapan? Tanya lagi. Bisa nggak? Bisa. Mau? Mau. Kapan? Bisa nggak? Bisa. Mau? Tapi Pak, tapi kos gimana ini? Itu bukan tapi. Itu memang nggak mau. Bukan nggak mampu.
Ya, kita bisa dari situ ya, bahwa sebetulnya semuanya sudah dalam takarannya. Artinya apa? Sudah betul. Ya, Allah sudah berikan kemampuan dan berikan jalan solusinya, betul kan ya? Bahwa setiap masalah diikuti dengan jalan keluarnya, betul nggak? Sudah jelas, di ayatnya kan ada ya, Al-Insyirah ya kalau nggak salah ya. Jadi memang kita tinggal menjalani saja. Ketika tidak menjalani bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Ujiannya bukan kemampuan, tapi kemauan. Mau atau tidak, gitu ya. Kalau mampu, pasti mampu. Kenapa? Karena Allah memberikan ujian, ya, pasti dengan takarannya. Kan nggak mungkin Bu Ayu menguji mahasiswa tingkat satu baru masuk dengan soal tingkat akhir. Kan enggak ya, Bu? Kan aneh ya, Bu. Semester satu dikasih soal semester 5 atau 6 kan aneh kan gitu. Ya kan? Artinya sesuai dengan kemampuannya dan takarannya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang yang keempat, semua kepahitan menggugurkan dosa. Ayo, siapa yang dalam diri kita merasa, oh saya orang baik, tidak pernah berdosa. Jangan-jangan malah yang paling banyak dosanya ya, Bu. Terlalu percaya diri kalau dia tidak tidak punya dosa gitu kan ya. Tidak ya. Setiap kita pasti punya dosa. Ya, kecuali Rasulullah ya. Kita semua manusia biasa. Ya, entah yang langsung atau tidak langsung gitu ya. Suuzon itu kan tidak orang tidak tahu, Bu. Kita doang yang tahu bahwa kita berusaha sama orang, padahal itu kan dosa ya. Ya, bersangka itu kan suatu yang salah. Oke, ya. Nah, sehingga di hadisnya ya, di hadis Rasulullah ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah SAW bersabda tidak ada satupun musibah cobaan yang menimpa seorang muslim melainkan dosanya dihapus Allah Ta'ala karenanya sekalipun musibah itu hanya karena tertusuk duri, terjepit pintu, ya Bu. Aduh, sakit gitu kan. Nah, kan kita mestinya kan beristighfar ya, astagfirullah. Kenapa? Ya, semua penghapus dosa. Berdosa kita bersihkan, dosa bersihkan, dosa bersihkan. Maka jangan kalah bersaing ya Bapak Ibu dengan orang-orang yang selalu berbuat dosa, selalu berbuat zolim, tapi dia selalu juga apa, bertaubat. Ya, janganlah kita merasa berputus asa akan itu. Kita tidak pernah tahu mana yang akan diterima. Betul ya? Kita nggak akan pernah tahu apa-apa yang kita lakukan yang diterima, kita nggak pernah tahu. Kita tahu memang ya, oh misalnya saat ini ya, ngaji sekarang harus dioptimalkan, betul. Tapi apakah ngaji kita diterima, kita nggak tahu. Karena semua di luar kendali kita. Tugas kita apa dong? Ya berbuat baik aja. Menata batin kita ya. Tadi kan selalu kita menata batin dari rasa kecewa, rasa marah. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, yang kelima, semua bisa ditolong oleh Allah. Ya, Allah akan menolong kita. Kalau sudah jelas begini, tugas kita apa ya, Bu? Ikhtiar, kemarin kata ikhtiar ya. Ikhtiarnya di mana sih? Di pikiran kita kan. Kita memilih A atau B pada situasi itu. Itu bentuk ikhtiarnya, ya kan? Maka
Kita punya keyakinan semua bisa ditolong oleh Allah. Pasti, pasti. Betul ya? Allah dekat dengan kita sebetulnya kan. Kenapa sejauh? Karena kita yang menjauh. Ya, pertolongan itu akan selalu ada. Kenapa tidak ada? Karena kita merasa kita tidak mampu. Ya memang. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Allah yang mampukan kita. Karena kita merasa tak mampu dan semua di tangan kita, itulah yang membuat kita sedih. Semua akan apa dilalui dengan baik ya. Kita paham bahwa semua ditolong oleh Allah lah yang menolong kita semua. Oke, ya. Dasar Al-Baqarah ya. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya kan? Kenapa harus jauh? Karena kita yang menjauh. Allah itu dekat. Kita yang menjauh. Semua seolah-olah tangan kita. Semua seolah karena kehebatan kita. Kata siapa? Kata siapa kita hebat? Kata siapa? Ya, saya, Bu Ayu, ya, dan Bapak Ibu dosen di sini diberikan kemampuan untuk memberikan, menyampaikan ilmu, sekaligus diberikan tanggung jawab dengan ilmu itu sendiri, ya kan? Nah, itu salah satu amalan yang tidak pernah putus ketika kita semua meninggal dunia. Betul ya, Bu? Ilmu bermanfaat itu investasinya tidak akan pernah berhenti, ya. Tidak akan pernah terus, 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 terus. Itu kita ajarkan satu mahasiswa, ya, belajar infus, bahasa NGT, Kater ini untuk perawat ya, Pak Dokter ya. Dia bisa infus orang, ya, bisa membantu orang. Ada campur tangan kita kan di situ, ya. Kalau begitu, tidak ada alasan kita untuk tidak bersemangat sebagai pendidik dan pengajar. Betul ya, Bu? Kenapa? Investasi jangka panjang, investasinya terus-terusan. Ya, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan semuanya luruskan niat kita gitu ya, bahwa kita ini mengajar di gitu adalah untuk sebetulnya tanggung jawab kita ya, dan sebetulnya kebutuhan kita gitu ya, untuk kita bisa berinvestasi di situ ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ya, berikutnya. Nah, ini udah masuk nih ya. Ada 3 kaidah melepaskan sedih. Oh, tadi kan konsep-konsep mendasarinya ya. Yang pertama, kita harus mengaku. Ya, berapa banyak sih kita yang selalu menolak kejadian itu? Itu karena dia, bukan aku. Ya, kita mesti mengaku. Kita sedang sedih, ngaku. Kita sedang marah, ngaku. Kita sedang kecewa, ngaku. Maka kaidah pertama adalah akui dulu. Ya, kalau kita jadi perawat nih, Bapak Ibu, ya, contohnya perawat. Kita nggak bisa merawat pasien kalau pasien nggak ngaku keluhannya, betul nggak, Bu? Jadi kita mesti ngaku dulu, sehingga kita akan apa dibantu gitu ya oleh orang lain yang sebetulnya dia tahu karena kita mengaku. Jadi kita dapat kesedihan, kita akui kita sedang sedih, ngaku aja, ya. Nah, kemudian apa yang perlu kita akui berikutnya? Mengakui bahwa semua ada nikmatnya. Nikmat dulu ternyata, ya, Bapak Ibu, Bu Ayu. Sekarang kita lihat,
Bu Ayu mau berapa banyak ibu bisa mau mencatat kenikmatan Allah kasih dengan satu kesedihan. Tapi kita lupa semua yang banyak kenikmatan itu. Jangan sampai kita seperti anak hiu yang mencari lautan. Ya, anak hiu lahir dari ibunya ya. Mama, lautan itu mana? Ini lautan, nak. Mana, mah, lautan? Katanya luas. Ini lautan, nak. Si anak hiu bertanya lagi. Mana, mah? Aku mau lihat lautan yang luas itu. Ini lautan, nak. Kenapa? Kenapa anak hiu tidak tahu lautan? Karena dia terlahir di dalam lautan. Betul ya, Bu ya? Kenapa kita tidak bisa melihat kenikmatan? Karena kita terlahir dari lautan kenikmatan. Kecewa kita, kegagalan kita, dosa kita diampuni. Betul ya? Kesusahan kita yang kita alami, kesusahan yang kita alami diampuni dosa. Dikasih juga jalan keluarnya, ya kan? Allah kasih pertolongan sama kita. Sudah dikasih pertolongan, diampuni pula tuh Bu Ayu. Apalagi, apa itu bukan sebuah nikmat? Maka kita mesti tahu ya. Kita mesti ngakui bahwa masalah apapun, sedang kondisi sedih apapun, nikmat tuh lebih banyak daripada sedih itu. Apalagi ketika sedih itu sebagai penghapus dosa, itu nikmat lagi. Jadi semua baik kan? Kekecewaan ada, pasti, pasti ada. Bagaimana membangun diri kita ya, menata batin kita dari kecewa itu. Sedih pasti ngalamin, pasti. Bagaimana menata batin kita untuk kesedihan itu. Itu ya. Kemudian mengaku apa lagi? Mengakui dosa. Ya, ternyata nikmat dulu, baru mengakui dosa. Ya, jangankan kita manusia biasa ya, Rasulullah juga pernah sedih ya, Nabi Ayub, para nabi juga pernah sedih ya kan? Semua. Tapi para nabi mengakui dosa dan mengakui nikmat. Ya kita juga sama ya, manusia biasa tidak lepas dari itu. Dan nikmat itu ada semua. Bu Ayu menyiapkan bolpen sebanyak apapun ya, tintanya selautan itu tidak akan pernah cukup untuk mencatat nikmat yang Allah berikan. Terus kita masih mencari ya, mana nikmat itu? Karena kita terlahir dalam lautan kenikmatan. Apalagi yang kita pikirkan ya. Oke. Ya, saya mau bacakan sedikit ya. Ini ada tulisan yang bagus. Apakah Allah mencintaiku? Pertanyaan. Sebuah pertanyaan. Ya, mungkin ini juga pertanyaan kita semua ya. Apakah Allah mencintaiku? Pertanyaan yang merayuku untuk berintrospeksi diri ya. Kemudian aku coba membaca Al-Quran. Kudapai ternyata Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ya. Lalu kulihat diriku, betapa sedikitnya kesabaranku. Lalu kudapati lagi Allah mencintai orang-orang yang berjihad. Lalu kulihat diriku, amat lemahnya aku melawan nafsuku. Kurang kesungguhanku mentaatinya. Kudapati Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, apalagi ini. Teramat jauh dariku dari derajat ihsan.
Hatiku gundah ya. Tak ada tanda-tanda pada diriku bahwa Allah mencintaiku. Ku coba lagi membuka lembaran yang lain dalam Al-Quran, lalu aku dapati ternyata Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Aku segera merenung, mungkin ayat ini untukku dan yang seperti aku. Selesai lisanku berucap astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, lanjutkan ya, Bapak Ibu. Nah, maku yang kedua, sekarang kedua mengadu. Ya, mengadu boleh, boleh. Mau sama siapa, siapa aja boleh. Tapi pada orang yang tepat. Ya, ya kalau yang sudah berkeluarga, yang yang udah punya istri, beristri atau bersuami, ya bisa ngadu pada suaminya, ya. Mengadu sama istrinya. Boleh, boleh. Ya, yang mengadu kemana lagi? Ya, yang mengadulah sama Allah ya. Apa yang kita alami hari ini mengadulah. Ya, jadi jangan sesuatu yang besar, Bu. Sendal jepit putus pun kita bisa mengadu. Ya Allah, sendal jepitku putus. Nanti kita akan terbiasa mengadu itu. Apalagi mengadunya hati-hati kalau sosial media ya. Dibaca di sosial media. Mengadunya ke netizen ya. Nanti netizen siap-siap mendukung atau menghujat kan begitu ya. Selalu begitu, selalu ada dua sisi tadi ya. Nah, itu penting bahwa kita perlu mengadu ya. Jadi kalau lihat orang-orang yang tidak mampu mengadu bergejolak dalam dirinya, yang muncul adalah bahwa dia mendapatkan sebuah kondisi dia semakin sakit. Ya, ya saya mendapatkan apa ya? Ya klien juga bisa mungkin ya bermasalah dengan keuangan, tapi dia tidak berani mengadu pada suami dan orang tuanya. Ya, saya tidak tidak membuat tidak berbuat apapun pada suami atau pada orang tuanya. Dan juga saya tidak mengatasi masalahnya. Ya, saya membantu dia hanya untuk mempunyai keberanian untuk mengadu pada suaminya dan orang tuanya. Itu. Ya, ternyata kita perlu mengadu. Ya, kita mengadu bahwa jiwa kita yang hampa, ya, hati yang terluka, pikiran yang bimbang, kita bisa mengadu. Berani nggak kita bilang bahwa ya ketika punya keinginan nih Bu Ayu nih, Bu Ayu ada rencana S3 nggak Bu Ayu? Ada ya. Doa Ibu apa Bu ketika mau S3? Ya, semoga dikasih kemudahan gitu. Nah, dikasih kemudahan ya. Iya. Seolah-olah S3 itu baik ya Bu. Iya. Kepala kita mengampun. Bisa nggak kita pernah begini Bu? Ya Allah, jika S3 itu membuat baik bagiku, maka permudah. Jika tidak baik untukku, berikanlah petunjuk kepadaku yang lebih baik itu yang mana. Kan ada dua sisi kan kalau begitu. Kalau yang satu saja, seolah-olah itu yang terbaik buat kita. Padahal kita bahas. Kita tidak pernah tahu. Ya tadi seperti Umar bin Khattab, aku tidak pernah tahu mana kebaikan dari mana yang aku satu yang baik atau satu yang apa yang tidak baik. Gitu kan ya. Kalau satu itu ya Allah mudahkan saya jadi kuliah S3 terus mudahkan mudahkan begitu nggak nyampe salahnya ternyata susah gitu ya Allah tidak mengabulkan doa kita gitu karena menurut kita baik itu padahal belum tentu doanya selalu berimbang ya selalu berimbang
Jika tidak baik untukku, berikanlah petunjuk kepadaku mana yang lebih baik untukku. Karena engkau yang maha tahu yang terbaik untuk. Kita nggak pernah tahu mana yang terbaik untuk diri kita. Apapun itu, ya. Maka kita berdoa selalu ada dua sisi. Gitu. Ya. Nah itu ya, mengaku dan mengadu itu ya, kita berdoa sepenuh hati. Ya. Jadi kita, ya saya pribadi ya, doa awal itu selalu saya meminta, meminta, meminta terus ya. Mohon dimudahkan, mohon diampuni, mohon diluruskan, semua gitu. Tapi kita tidak pernah, tidak mengaku dulu nikmat, tidak bersyukur dulu, Bu. Ya, coba kita mulai dengan bersyukur dulu. Ya Allah, Alhamdulillah pagi ini masih diberikan nafas, bisa bangun, bisa makan sahur, bisa berpuasa, bisa eh, webinar ya, bisa komunikasi yang lain. Terus semuanya. Barulah kita memohon. Jadi dengan kita mengaku terlebih dahulu, Bu, mengaku nikmat tadi ya, dan mengaku dosa, berat, Bu. Ya, kita akan masuk ke kondisi di mana, aduh, ternyata meminta jadinya malu, Bu. Kenapa? Kita manusia yang banyak dosa, masih aja pengen minta gitu kan. Sudah dikasih banyak, masih aja pengen minta. Tapi nggak apa-apa, memang Allah nggak kita minta untuk meminta kan. Gitu. Makanya lepaskan semuanya yang seolah-olah semua karena diri kita. Kalau semua karena diri kita, maka ketika gagal adalah muncullah rasa sedih itu. Kecewa yang mendalam, sedih. Ya. Jadi kita perlu dengan sepenuh hati. Nah, saya pernah di podcastnya siapa ya? Agak tersentuh saya itu, Bu. Berapa banyak sih kita membaca Al-Fatihah, Bu? Banyak lah ya, kalau kita hitung dari sholatnya berapa kali dari sholat saja ya. Belum yang diawali doa sebelum kuliah gitu ya, atau sebelum kegiatan. Tapi seberapa banyak di antara kita yang benar-benar bermunajat sepenuh rasa? Apa hanya di mulut saja? Padahal dalam sebuah doa itu banyak makna di dalam Al-Fatihah. Oh banyak ya Bu ya. Kita memuji Allah bahwa memang tidak Tuhan selain Allah. Allah suka itu. Ya. Kita yakin bahwa Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Allah suka itu. Gitu. Maka perlulah kita bermules dengan sepenuh rasa. Beda. Sesuatu dengan rasa dan sesuatu yang hanya menyampaikan itu beda. Mari kita cek ulang bersama-sama ya. Saya juga terus bermuhasabah diri, Bu ya. Doa saya itu ya lempeng aja gitu ya. Saya pernah suatu kondisi, Bu Ayu nih, cerita sedikit ya. Saya mengalami sebuah kondisi keuangan ya. Dan itu buntu, buntu. Bingung saya mau minta tolong kepada siapa. Bingung. Ini pada siapa ya? Ya, saya berdoa ya. Karena saking jatuhnya saya, doanya sepenuh hati tuh, Bu. Makanya tadi pentingnya kita patah hati itu. Allah patahkan hati kita supaya ada celah-celah pada diri kita untuk mengingat Allah kembali. Ya begitu saya berdoa betul-betul buntu. Nah, menggantungkan ya berdoa kan hanya kepada Allah menggantungkannya ya. Tahu nggak Bu? Jam 5 saya doa, jam 6 ada solusi Bu. Selesai. Ah, bener-bener. Kemarin-kemarin saya mikir nih gimana caranya. Gua harus begini, gua harus begitu. Gua semua, saya semua gitu. Tapi saya lupa bahwa doa saya tidak sepenuh hati.
Ya, ketika Allah jatuhkan saya pada kondisi di mana mentok, Allah kasih jalan keluar ternyata. Ya kan ya? Oh, betul-betul. Kita penting itu ya. Ya, ya, saya bacakan ya. Dia tulisan bagus ya. Duhai Allah, aku terluka dan tak akan pulih kecuali dengan karuniamu. Ya. Aku takut, aku cemas dan tak akan menjadi tenang kecuali dengan percaya padamu. Aku sedang merasa sulit dan tidak akan menjadi mudah kecuali dengan izinmu. Aku sedih dan aku tak akan hilang kecuali dengan rahmatmu. Aku fakir, tidak ada yang kumiliki kecuali semua titipan dari pemberianmu. Aku punya banyak keinginan dan tak akan penuh kecuali dengan kecukupan darimu. Aku hina, aibku begitu banyak dan tak akan tertutup kecuali dengan kasihmu. Tentramnya jiwaku tak akan datang kecuali dengan mendekat padamu. Penyakitku tak akan sembuh kecuali dengan obat darimu. Sempitnya dadaku tak akan lapang kecuali hanya dengan cintamu. Noda hatiku tak akan terhapus kecuali hanya dengan maafmu. Wahai Robku, jika kasihmu hanya layak bagi orang-orang yang berhati suci, lalu kemana aku sang pendosa ini mencari perlindungan? Maka dengan itu aku datang untuk mengaku dan mengadu. Ya, 2 hari lalu saya di WA salah satu ya teman, Pak, saya mau sharing, boleh ketemu? Pak, Bapak kan sudah tahu anak saya sakit dari lahir, betul. Bisa di ini nggak Pak, jelaskan ke saya tentang penyakitnya. Saya buka tubuh satu-satu ya, ada scan, USG dan lain sebagainya. Jadi sejak usia 2 bulan lahir sampai sekarang, itu sudah sampai ke RSCM, sudah sampai pusat Bu, tapi belum ketemu penyakitnya. Ya, saya ingin menyampaikan kepada teman saya itu, kamu punya anak istimewa dan kamu jadi orang istimewa. Allah memberikan itu untuk kamu, tidak pada orang lain. Berusaha cari kesembuhan itu kewajiban kita sebagai manusia. Tapi jangan pernah lupa bahwa semua adalah pemberiannya. Gitu. Nah, ya ya Pak. Jadi tugasmu lakukan sebagaimana sebagai orang tua. Tapi jangan pernah bahwa itu semua karena kamu orang tuanya. Anakmu dan kamu dan saya bukan punya kamu. Saya pun bukan punya saya. Anakmu bukan punya kamu juga. Itu Allah titipkan pada kamu supaya kamu menjadi orang istimewa. Apa buat saya? Pak, saya jadi tenang. Alhamdulillah. Sampai usia sekarang 2 tahun setengah, Bu. Masih terus sampai operasi dan lain sebagainya. Ya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga apa? Yang terakhir nih ya. Menyibukkan diri kita dengan amal. Jadi ketika kita sedih, sibukkanlah diri kita dengan amal-amal baik kita. Terus, 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 terus. Saya mau tanya ya, Bapak Ibu di room ini. Tadi malam, niat beramal apakah kita? Ya, tapi jangan dijawab di room ya. Nanti ada yang pengen gitu ya. Oh mau ngasih uang, oh bagi dong gitu ya. Ya, tapi pernahkah kita meniatkan
bahwa pagi ini sampai nanti malam tertidur kembali, aku mau berbuat kebaikan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Atau mengalir begitu saja, sedapatnya saja ya, Bu. Ada orang lewat, orang ngamen, kita kasih, berarti kan kebetulan lewat gitu ya. Niat kita ketika sebelum tidur berbuat baik itu sudah dicatat ya, Bu. Tapi kalau niat keburukan kan tidak dicatat ya. Allah Maha baik, Bu. Niatnya sudah jadi pahala, kalau kebaikan, kalau keburukan, kalau belum dikerjakan, tidak jadi dosa. Ya kan? Kurang baik apa? Gitu. Maka sibukkanlah diri kita dengan amal-amal. Kita semua pasti berharap semuanya ingin mendapatkan kebaikan, betul ya? Ternyata syaratnya cuma satu, Bu. Berbuat baik. Berbuat baik dulu, maka kebaikan datang buat kita. Oke, itu latihannya ya praktekkan mengaku tadi ya, mengaku, mengadu ya, bagaimana kita mengalami yang kita rasakan selama ini. Oke, saya kembalikan ke Bayu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Coach. Masya Allah. Terbiasa. Ya, Bapak dan Ibu, Alhamdulillah kita sudah selesai mendapatkan materi di sesi yang kelima ini. Don't be sad. Tadi dari Coach sudah disampaikan beberapa kaidah ya, Coach. Ada tiga Ya, kaidah besar hmm, sebetulnya. Yang pertama tadi juga sudah ada resum sebetulnya di slide terakhir ya, Coach. ya, Ada mengakui dulu apa-apa yang menjadi kesalahan kita dan lain sebagainya. Kemudian baru kita mengadu. Dan tentunya yang terakhir menyibukkan diri kita dengan Iya, kebaikan. iya. hmm, Ya, wah ini kalau saya lihat di chatroom tidak ada pertanyaan, tapi sepertinya akan langsung disampaikan di ini nih secara langsung. Sama Apa? Pak Ahmad ini sudah Udah, udah. Coach. Iya, silakan, Ini silakan. masuk ke sesi tanya jawab. Monggo Pak Ahmad bisa Dedi Prof. dijelaskan nih. Oh, Pak Deddy dulu katanya. Oh iya, Ya, Pak Dokter Dedi monggo Pak. Silakan, Pak iya, Dokter. iya, Ya. Coach. Ini sangat excellent ini penjelasan pagi hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, Saya menyimaknya dengan khusyuk ini, Prof. alhamdulillah. Coach. Jadi prinsipnya ada satu di perjalanan hidup itu kita kadang mau menyampaikan sesuatu kesedihan kita Mm-mm. ke orang-orang yang memang kita anggap itu orang yang terdekat ya, lingkungan Ya, kita, mm-mm. teman baik lah, kawan baik, sahabat Ya, baik, dalam satu komunitas 2, 3, 4, 5 orang ya, begitu, lalu kita sampaikan permasalahan yang sedang kita alami, ya, Coach, ya, dengan harapan kita bisa agak plong gitu ya, ketika ya, menyampaikan masalah kepada orang-orang terpercaya terdekat dengan kita gitu. ya, 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 Nah, kemudian kita berharap banyak bahwa di antaranya ingin mendapatkan solusi-solusinya gitu loh, ya, Coach, awalnya. ya, Tapi kemudian yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. betul. Jadi masalahnya mereka dapatkan Tahu. dari kita, tahu jadinya, kemudian solusi juga tidak terjadi, dan akhirnya menjadi bahan, Coach, Ya, bahan apa ya, bahan eh, diskusi. bahan diskusi, betul, bahan diskusi, bahkan ujungnya ya kurang baiknya itu menjadi Ya, bahan celaan, dan ya, itu pindah lagi ke forum-forum yang lebih besar lebih dari besar itu. lagi. Ya, betul, betul. Kita hanya bersepakat di forum itu loh, forum kecil Mm-mm. itu loh, Coach Mm-mm. tadinya. Nah, Mm-mm. dengan beberapa kali seperti itu akhirnya saya nyerah, Mm-mm. Coach, Mm-mm. dalam pertemuan-pertemuan seperti tadi itu
saya tidak pernah lagi menyampaikan apapun masalah saya kepada eh, eh, tim itu gitu ya. Ya. Jadi ya sudah akhirnya sendiri saja lagi coach gitu. Padahal Ya. sendiri juga tidak selesai ya. Kemudian juga pengen berharap itu diselesaikan dengan sama-sama juga tidak selesai. Ya. Gimana ya baiknya ya coach ya? Apakah saya harus lanjutkan Mm-mm. dengan mereka gitu kan diskusi masalah saya atau tidak coach? Itu Ya. saja coach Ya. yang saya alami ya. Mungkin yang lain Baik. belum tentu Ya. mengalami gitu. Ya. Baik, makasih Pak Dokter ya. Langsung ya, Bay ya. Iya, Ya. memang kadang kita suka salah tempat, ya Pak Dokter ya. Dipikir kita ini tempat yang baik untuk kita bercerita, tapi ternyata belum tentu kan gitu ya, Pak ya. Betul, Satu Prof. memang Betul, betul, Pak. memang pilihan itu ada di pada diri kita, ya. Jadi misalnya begini, ada statementnya gini, aduh nyesal gue ngomong sama dia gitu ya, bukannya solusi malah jadi gunjingan gitu kan. Nah, Nah, itu jadinya teh, betul. betul. Nah, kembali ke dua sisi sebelumnya ya Pak. Sebelumnya kita kedua sisi lagi. Untuk kita menyampaikan ke si A, si B, itu memang kita kita yang memilih, ya. Tidak salah mereka mendengarkannya karena kita yang memilih kan begitu ya. Memang Ya, ya. menjadi salah ketika mereka menyampaikan kepada orang lain. Itu aja yang menjadi kelanjutannya. Nah, masalah ini ada banyak masalah dan mungkin sepertinya hampir banyak masalah, hampir semua masalah sebetulnya tidak bisa sendirian, Pak. Ya kan? Oh, Selalu ada saja orang yang perlu kita libatkan. Hanya memang betul. kita memilih orang yang mana yang lebih tepat untuk kita libatkan. Gitu. Hmm, Kadang kala memang mungkin hanya cukup bertanya saja kalau misalnya ada sesuatu yang misalnya ya Pak ya yang misalnya ini besar masalahnya kita ada dua profesi yang mhm, kita bisa minta pertolongan eh, mhm. coaching coach atau mentor. Nah, Ya, ya, kalau ya. itu profesional Pak Dokter. Mhm, mhm, Nah, mhm. mereka akan menjaga kerahasiaan itu gitu. Saya banyak apa ngadu gitu ya. Ya pesan Mhm. terakhir mereka adalah Pak minta tolong jangan disampaikan ke siapapun. Ya gitu ya. Jadi memang itu sebuah kondisi kita satu tidak bisa kita kendalikan di luar tadi, tapi memang ada upaya yang lebih baik adalah jika memang kita diperlukan, kita masih cari mentor atau coach, Pak. Dan kita ada konseling, konselor ya. Kalau di kampus kan ada konselor ya. Ya, ya, Prof. Ya, ya. Nah, itu untuk memberikan tempat berkonsultasi. Nah, berbeda dengan mentor. Kalau mentor itu memberikan petunjuk. Itu kalau Ya, mentor. Kalau coaching, bet- sebetulnya hanya bertanya tugasnya. Karena jawabannya ada pada diri diri coachingnya. Coach itu orang ya, yang ya. butuh petunjuk. Maka dia akan banyak bertanya, gitu ya. Akan terus tanya, tanya akhirnya dijawab dengan sendirinya. Mungkin saya akan tanya ke Pak Dokter ya. Mhm. Dengan masalah yang tadi, gitu ya. Apakah perlu kita atasi segera atau tidak? Misal, boleh Pak dijawab Pak. Ya, ada yang harus segera, Nah, Coach. ya, Ada yang harus segera, ada juga yang boleh melambat lah ya gitu. ya, ditunda dulu gitu ya, ya Pak ya. Ya, ya. Apakah masalah yang segera itu eh, bisa diselesaikan dengan sendiri? eh Tidak, Prof. Belum, Tidak. belum bisa. Belum, ya. Berarti sudah disimpulkan gitu ya, tidak bisa sendiri. Iya, ya. Lalu, apakah menurut Pak Dokter nih, ada orang yang tepat untuk membantu itu? Awalnya iya, Hmm. Coach. Saya berharap karena yang saya sampaikan ini kepada orang-orang yang memang sangat dipercaya Ya,
oleh saya awalnya ya Namanya. untuk bahasan ini gitu. Ya, ya, Tapi ya. rupanya tidak juga gitu. Nah, itu kan petunjuk ya, Salah Pak. tadi. Hmm. Ya. Itu petunjuk buat Pak Dokter. Jika ada Mm. yang lebih dari itu masalahnya tidak ke dia. Betul, Iya, jadi betul, ada betul. sisi lainnya nih. Iya, Masalah itu iya. perlu kita atasi ya. Kita tentu tadi kita di materi sudah kita sampaikan kalau itu kita semua tahu ya. Kita harus Mhm. mengaku, mengadu, berdoa dengan sepenuh hati itu Mhm, pasti ya. mhm, Tapi ikhtiar mhm. juga sebuah kewajiban gitu ya. Nah, Betul, betul, betul. situasi yang tadi sudah terjadi ya. Kita bisa sikapi dengan apa? Oh, ini petunjuk. Untuk masalah ini mungkin Tidak nggak lagi ada dengan dia gitu ya. dampaknya untung. Oh, iya, Belum iya, bicara yang iya. lebih besar lagi, bahwa bahaya lagi kan gitu ya, Pak. Ya, oh jadi itu pun bagian petunjuk ya, Coach ya. Petunjuk, betul. Sebetulnya ya, Iya. betul. Ini Iya, kita lihat iya. lagi, oh masa ini mungkin nggak terlalu besar juga ya, tapi oh begitu nih teman saya yang udah seperti percaya gitu kan. Nanti ketika ada sebuah kondisi yang lebih hebat lagi, Pak Dokter udah tahu, jangan ke dia, kan Ya, gitu. oh iya, iya. Karena betul, Coach, betul sekali apa yang Coach sampaikan. Jadi Ya, saya pernah diselesaikan, dibantu diselesaikan oleh mereka ini ya, yang ya. eh, orang-orang terdekat saya ini pernah selesai. Tapi di satu waktu yang lain dengan masalah yang berbeda, Mm-mm. masalahnya tidak selesai, tapi jadi kemana-mana gitu. Iya, tidak tepat Gitu. di kondisi itu Tidak, berarti. iya, 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 iya. Gitu. Mungkin begitu Pak Dokter. Jadi Siap, kalau siap, tentang Coach, masalahnya siap, bisa siap, Coach. lihat mentoring atau siapa, tapi itu sebuah petunjuk kalau dalam proses kita ya. Iya, iya, iya. Terima kasih, Coach. Terima Ya, kasih banyak sama-sama Pak nih. Dokter, sama-sama. Ya, Ya. Banyak Pak Dokter jadi pertanyaannya. Semoga terjawab. Yang sudah, berikutnya, turun Ibu. iya, monggo Bapak. Selanjutnya ada Pak Ahmad. Ini dari tadi sudah raise hand, Coach. Monggo Pak Pak Ahmad. Ahmad bukunya Iya. dari Bu Marlin ya Pak Ahmad. Oh ya, udah siapin ya. Makasih, Sudah Coach. disiapkan dari Bu Marlin. Oh gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Bu Ayu atas diberikan waktunya. Apa kabar, Coach? Sehat, Coach? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat, Coach. Baik, Coach. Aduh, rasanya pagi ini ilmunya luar biasa nih, Coach ya. Alhamdulillah, Tadi alhamdulillah. Coach sebenarnya sudah memberikan tips nih, solusi ya. Tiga kaidah melepas sedih. Ya, Mengaku, menerima suatu kejadian, terus mengadu, kemudian menyibukkan dengan amal soleh kan begitu. ya, Ya, memang, tapi ada yang satu kurang lagi, Coach. Harus tambah empat, Coach. ya. Satu lagi, apa itu? Berdamai dengan media sosial kayaknya. Setuju, setuju, setuju. Oke, baik, Coach. Memang tips yang tadi ya, memang iya sih kalau secara teoritis ya memang gampang untuk menyebutkan. Tapi tatkala Betul. kejadian itu terkama kita memang berat juga ya. Kalau Ya. kita misalnya ketemu dengan teman curhat gitu dengan kondisi Mm, dia, mm. kita memang selalu mengatakan kata-kata yang menumbuhkan spirit ya, Ya, semangat, ya, ya, dan ya. bersedih kan gitu ya. Ya, ya, ya. Hidup kamu masih panjang kan gitu. Betul, betul, betul. Tapi tatkala itu mah menimpah kepada diri kita sendiri. Nah, Waduh, ternyata dalam juga ya. dalam juga. Wajar dia bersedih gitu ya. Iya, iya, Dan iya, dia iya. termenung tuh wajar ya. Mungkin Iya, dalam iya, iya. batas-batas tertentu. Nah, Betul, ternyata coach nggak gampang juga coach untuk menghilangkan itu betul. coach. Nah, ini gimana nih coach lebih mungkin Eh, teknisnya ya. Tatkala terjadi sama diri kita, oke. kita kehilangan orang-orang terbaik kita itu nggak gampang juga gitu kan. Betul, Nah, itu betul. coach. Mungkin itu aja kali coach yang dari saya. Baik, baik, Terima baik. kasih coach. Ya, masih. Lanjut ya, Bayi ya. Ya, betul. Ini bukan sesuatu yang mudah, ya. Semua latihan terus, Pak. Saya pun latihan terus. Ternyata, Pak, dokter juga butuh dokter, Pak. Ya, perawat juga butuh perawat, Bayu. Ya kan? Dosen juga butuh gurunya, dosen lagi gitu ya. Termasuk coach, Pak. Ternyata coach juga perlu coach lagi. Saya juga jadi coach, perlu coach lagi gitu. Saya punya guru-guru coach sendiri gitu ya.
Bahkan mungkin tadi betul, saya bisa bilang ke Pak Ahmad dengan mudahnya, begitu saya merasakan kok nggak mudah juga gitu kan ya. Terus saya berpikir, boleh nggak sih saya ngeluh gitu ya ke Bu Ayu, ke Bu Mar, boleh nggak saya ngeluh? Kan saya coach gitu kan gitu ya Pak ya. Ya kita juga manusia biasa Pak ya. Jadi saya juga perlu coach, perlu juga pendapat orang lain gitu ya, perlu juga. Nah, ini menarik Pak. Ketika kita yang minggu lalu ya, ketika kita bisa pada orang lain, mudah memberikan spirit gitu ya, dan dan berdampak gitu ya pada orang itu. Nah, kita bergeser Pak yang kemana ya? Kita pindah tempat dari pelaku menjadi pengamat. Nah, gitu contoh nih saya nih. Saya misalnya kondisi apa ya yang kecewa gitu ya. Oh ini kecewa karena keputusannya nggak sesuai harapan saya Pak. Ya urusan eh, kebijakan gaji ya di rumah sakit gitu. Saya maunya begini begini ya, terus ternyata pimpinan nggak begitu gitu ya. Saya kecewa nih ya Pak. Nah, saya mau cari siapa nih? Mau cari Pak Ahmad kah? Mau cari Pak Iwan atau Bu Marlin atau Pak Haji Uci untuk mengobati kecewa saya gitu ya. Tapi saya punya ilmu Pak. Saya mau berpindah jadi pengamat. Kan gitu. Awalnya kan pelaku ya. Kalau tadi ada orang lain jadi pelaku, Pak Ahmad jadi pengamat. Ya memberikan wejangan, nasihat, gini, begini, begini. Dan orang itu terinspirasi gitu ya. Nah, sekarang kalau kita tidak punya orang lain, sebetulnya kita bisa pindah sendiri dari pengamat menjadi pelaku. Contoh misalnya, saya bisa bilang, Ten, mungkin saat ini belum betul apa yang kamu sampaikan. Coba kamu cek lagi. Kamu belum 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 benar mungkin datanya sehingga pimpinanmu belum mau terima. Ten, sebenarnya yang kamu sampaikan bisa jadi gitu ya, ada kekurangan. Sehingga kamu harus cari kurang itu apa lagi? Atau jangan-jangan kamu itu tidak tahu yang sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan direktur. Jadi kalau kamu tahu apa caranya? Ya bertanya. Kapan mau tanya? Oh oke deh. Nanti besok saya tanya. Tuh. Saya bicara apa diri saya sendiri ya Pak. Jadi ini yang disebut dengan life coach. Ya. Bagaimana kita dari seorang pelaku menjadi pengamat. Gitu. Karena kemarin kita sampaikan pengamat lebih pintar daripada pelaku kan gitu ya. Ini pindahnya begitu sebetulnya. Jadi kita mencari orang pintar, kalau kita sendiri yang lebih pintar asal mengganti posisi aja. Menjadi posisi menjadi sebuah kondisi kita menjadi seorang pengamat yang memberikan nasihat gitu. Ada satu kondisi begitu begini, saya mengalami banyak ini Pak Ahmad. Banyak orang yang cerita gitu ya, ada kakaknya yang repot itu udah terang pusing dan akhirnya meninggal dunia gitu. Sepanjang perjalanan itu dia kan mengadu ya cerita WhatsApp, telepon dan lain sebagainya. Ya saya berikan wejangan gitu ya. Sehingga mereka, oh alhamdulillah dapat ketenangan. Walaupun belum masa belum selesai ya Pak. Tapi saya jadi tenang Pak. Kenapa ya saya jadi tenang? Ternyata saya menasihati orang itu sama dengan menasihati diri sendiri. Dari ke ke dia masuk, ke saya juga masuk. Kan kadang kita suka menolak kalau orang orang memberikan nasihat pada diri kita kan ya. Tapi kalau diri kita yang bernasihat pada diri kita sendiri, nah itu kita terima. Jadi memang kita perlu orang lain atau kita perlu merubah apa posisi kita dari yang sekarang menjadi pelaku menjadi pengamat. Kita boleh Pak Ahmad memanggil diri sendiri boleh. Boleh kita ya. Kita mau dalam hati boleh, mau lisan juga boleh. Ah, kamu kan belum benar, kamu belajar lagi deh. Nah, gitu kan itu kamu pada diri sendiri kan. Itu enggak apa-apa. Nah, itu namanya self coaching. Kita akan melatih diri sendiri, mengcoaching diri sendiri. Karena ada, kan coaching itu ada untuk orang lain ada gitu ya. Tadi kan saya contohin ke Pak Dr. Dedi itu kan pertanyaan-pertanyaan terus gitu ya. Apakah yang lakukan ini baik atau tidak? Baik nggak ya?
Oh baik, dari mana baiknya? Coba jelaskan. Lalu solusinya bagaimana? Enggak, itu tuh coaching tuh, ya. Jadi orang lain. Nah sekarang bagaimana self coaching? Nah inner game ini inner game life coaching dan life coaching mengcoach diri sendiri. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, ya. Kita bisa dapat jawaban dari diri sendiri, gitu. Nah memang begitu Pak. Ya tadi memang semua proses yang dari awal ya mungkin sampai akhir nanti mudah untuk diceritakan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Itu ya latihan kuncinya. Karena situasi itu kan selalu ada, Pak. Nah, dengan adanya latihan ini, kita jadi terlatih. Tapi kita punya ilmunya, gitu kan. Berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu, dapat latihan. Bingung tuh, Pak. Bagaimana mengatasi yang itu. Nah, saya ini kan kita udah belajar nih, kita sama-sama belajar. Saya belajar, Pak Ahmad belajar, Bu Ayu belajar itu. Pak Sanusi belajar. Itu kan ilmunya ada ya, Pak. Nah, ilmu ini nggak berguna kalau nggak dilatih kan, Pak. Nah, artinya siap-siap dengan latihan yang akan Allah kasih Pak sama diri kita gitu. Tidak dari saya Pak, tidak dari saya nanti Allah kasih ujian ya, ada situasi di mana kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi atau tadi merasa tidak berguna dan lain-lain. Nah, mungkin seperti itu Pak Ahmad. Bayu, Terima kasih, Coach. sama-sama jawab. Terima kasih Pak Ahmad. Terima Walau kasih, sudah Bayu. dapat bukunya, nanti next session tetap aktif ya Pak. Nah, Masya Allah, terima kasih Pak Ahmad Iya. pertanyaannya. Coach, kita beralih ke kolom eh, chat room ya, Coach ya. ya, Ada ya. dua pertanyaan. Yang pertama dari Bu Nurul dulu, Coach. Hmm, Coach, izin tanya. Ada dua pertanyaan. Saat kita mengadu kepada Allah, misalnya hmm, saat ini atlet dan kalah dalam satu lomba, padahal persiapannya sudah sangat matang, hmm, kecewa hmm, dong. hmm, hmm, Nah, bagaimana cara mengubah rasa kecewa atau sedih akibat kekalahan itu supaya hmm. menjadi bahan bakar untuk melakukan evaluasi lebih objektif, Ya. bukan justru menjadi beban mental untuk Hmm, pertandingan berikutnya? hmm, hmm, Pertanyaan kedua, ternyata dalam mengadu kita sebaiknya mengadu kepada Allah, tapi hmm, ternyata ada kecenderungan mengadu kepada teman juga, Coach. hmm, Bagaimana cara menghilangkan kecenderungan tersebut? hmm, hmm. Benar, Coach. Ya, kasih ya, baik Bu Nurul, makasih ya. Iya, kembali ke konsep yang paling mendasar, ada sesuatu di luar dan di dalam kendali kita. Bisa atlet ya, atlet pemanah, latihan bahkan setiap hari latihan memanah gitu ya. Pokoknya di sang atlet ini pasti tepat bidikan, gitu kan ya. Tapi kita lupa, mungkin saja ketika kita mau melemparkan, melepaskan panahnya, ada angin, ya, yang mengganggu gitu ya, atau ada hal apa yang mengganggu di luar kendali kita. Nah, ketika kita bicara ke sana, apa yang dilakukan sebagai atlet itu untuk menjadi bahan bakar lagi? Tentu tadi kita mesti mengevaluasi apa yang perlu kita perbaiki, gitu ya. Tapi kembali, upaya itu dalam kendali kita, tapi hasil di luar kendali kita. Betul ya? Rencana dalam kendali kita, hasil di luar kendali kita. Ya, kemarin kita sudah bicara tentang ketika kita berupaya, eh, berniat dan mengerjakan, itu pada sisi tawakal dulu, ya. Tapi ketika kita ada hasil, maka waktunya kita menerima hasil itu. Ya, jadi ridho, ya, tawakal dan ridho, gitu. Nah, selanjutnya apa yang kita lihat lagi? Sisi baiknya apa sih ketika kita tidak berhasil, gitu ya? Apa yang kita bisa ambil atau pada situasi itu apa yang bisa diperbaiki gitu kan ya kemarin ya, apa yang bisa kita kendalikan di situ kan. Sekarang kalau ternyata kita gagal, kemudian kita menyatakan bahwa kita gagal dan akhirnya kita kecewa, dan akhirnya dari kekecewaan itu membuat kita tidak mau berbuat baik, gagal selamanya. Betul ya, kan gagal selamanya gitu. Biarkan situasi terjadi karena situasi itu di luar kendali. Ya, tapi kita mesti bisa mengendalikan apa-apa yang dalam kendali kita. Apa itu? Sudut pandang kita terhadap situasi itu. Jadi kalau kita katakan atlet, bagaimana atlet ini melihat sudut pandang pada
katakanlah gagal pada perlombaan itu atau belum berhasil menjadi pemenang gitu. Tapi sebetulnya sudah berhasil, Bu. Karena mas sudah berhasil dengan bertanding saja itu sudah jadi pemenang. Kan contoh ya, anak saya bilang begini, anak saya ikut lomba apa ya? Bahasa Inggris kalau nggak salah ya, pidato bahasa Inggris nasional kalau nggak salah Bayu, Bu Nurul. Gagal, nangis, Bu. Karena harapannya menang dong kan gitu. Tapi kan begitu ya. Tapi saya sampaikan anak saya enggak gagal, kakak justru berhasil. Kenapa? Berapa banyak orang yang tidak punya kesempatan untuk ikut lomba itu, ya kan? Yang ingin banyak, tapi berapa banyak yang orang melangkahkan dirinya untuk ikut perlombaan itu? Dia sudah berhasil di situ. Memang pada perlombaannya belum berhasil, nggak jadi juara lah gitu ya. Tapi ada perubahan, ada peningkatan, ada. Kenapa? Menuju perlombaannya pasti ada latihan, ya kan? Nah, itulah latihan yang terus berlatih untuk kita evaluasi diri, gitu ya. Yang kedua, memang kita betul ya, tidak salah dengan bercerita atau mengadu kepada teman, tidak salah. Itu realitanya begitu. Ya, kita mesti kok ngobrol sama suami, sama istri, ya, sama teman, ya. Boleh, memang realitanya begitu. Tapi jangan lupa, ya, mengadu juga sama Allah untuk kita berdoa. Karena sesungguhnya yang memberikan pertolongan bukan manusia itu, kan. Yang pertolongan bukan teman kita, bukan suami kita, bukan istri kita, bukan orang tua kita. Melalui perantaranya Allah memberikan pertolongan kepada kita. Gitu, maka kita tidak masalah dengan mengadu pada teman. Tapi ada tapinya nih, pilih teman yang cocok. Contoh, beberapa kasus yang ketemu dengan saya, Bu Ayu, Bu Nurul, itu urusannya pernikahan. Ya, kalau mereka ngadu ke orang lain atau bercerita apa, mereka bilang, udah cerai aja, gitu kan. Ngapain sih, gitu ya, punya suami begitu, ngapain sih punya istri begitu dipertahankan gitu kan. Dorongannya ke sana. Nah, kalau, kalau ke saya enggak tuh, Bu. Saya tanya dulu ke depan masuk mau apa? Mau kembali atau mau selesai di situ saja? Karena akan beda treatmentnya, Bu Ayu, Bu Nurul, beda treatmentnya. Ketika dia udah, saya mau menyelesaikan aja Pak, ya sudah berarti selesaikan dengan sebaik-baiknya. Artinya dengan lapang dada ya, gitu. Tidak sampai dengan keburukan hasil ujungnya ya. Kalau mau balik kali ya kembali. Gitu. Dan itu alhamdulillah sesuai dengan yang mereka minta Bu Ayu Bu Nurul. Jadi mereka mau selesai ya selesai tujuan mereka kan gitu kan, tapi saya dengan baik. Kita mau balik lagi tentu dengan kondisi lebih baik, gitu ya. Jadi kita akan pada situasi boleh, tapi jangan salah orang, gitu. Itu barangkali Bu Nurul Bayu. Baik, Coach, terima kasih banyak. Ya, Boleh sama-sama. terjawab ya benar. Oke, berikutnya Coach ada pertanyaan dari Pak Haji Sanusi. Mm-mm. Pertanyaannya adalah masalah yang kita alami agar teratasi dengan cara mengaku, Mm-mm. mengadu, dan tanda tanya. Mohon izin bertanya tentang gambaran mencari ilmu dunia Mm-mm. atau akhirat dan ilmu akhirat. Seperti apa gambarannya agar berhasil atau sukses begitu, Nah, Coach? baik. Nah, kalau ini pendapat ya, Pak Haji ya, Pak Haji. Mhm. Jadi segala ilmu yang baik pasti Allah yang mendatangkannya. Itu dulu, ya kan ya. Dan kita akan pada posisi dua dunia tadi, dua dua situasi ya. Satu di dunia nyata kali ini, nanti ada juga kita berhadapan dengan akhirat gitu ya, yang ada akhirnya gitu kan. Kita ada akhir dan di ujung kita akan berkumpul di sana. Mudah-mudahan kita kembali ke tempat yang lebih baik gitu ya. Gitu ya. Nah, berhasil tidak berhasil pada pencapaian itu adalah bukan perubahan itu sendiri sebetulnya. Contoh ya,
Nabi Musa ya, ya, Nabi Hidir, Nabi Nuh, Nabi Lut dengan usianya yang panjang gitu, ratusan tahun kan ya, ada yang ratusan tahun, pengikutnya nggak banyak. Misalnya ya, Nabi siapa ya? Saya lupa. Musa ya. Berapa banyak sih yang di apa kaum ya, di kaumnya itu yang akhirnya bisa ikut dengannya? Nggak banyak ya. Bahkan Nabi Nuh aja keluarga sendiri tidak ikut ya. Ya kan, tidak ikut beriman, ya kan. Akhirnya ya kena dampak dari itu. Jadi yang diukur itu bukan hasil, prosesnya ya. Misalnya Pak Haji ngajar gitu ya. Dengan Pak Haji ngajar tanpa putus asa ya, dengan semangat memberikan kebaikan, itu yang dinilai. Yang jadi hisab itu itunya. Usahanya yang dihisab, yang itu menjadi catatan buat amal kita. Hasilnya di luar kendali kita, maka tidak dihisab. Betul ya? Kita kembali ke minggu lalu ya, Bu Ayu ya, Pak Haji ya. Sesuatu di luar kendali kita, tidak hisab kita kan? Tapi dalam kendali kita, itu hisab kita. Jadi Allah akan memberikan apa namanya, suatu katakan berhasil untuk kita ya prosesnya. Karena jangankan kita seorang pengajar, Bu Ayu dosen ya, Pak Ahmad ya. Rasulullah aja ya, orang yang paling mulia ya, kan nggak semua ngikut kan. Terus apa namanya, kita merasa kita orang baik dan nggak terima orang benci sama kita karena kita orang baik. Rasulullah aja orang yang paling baik, ada orang yang membencinya, ya kan. Jadi kita pun pantas untuk itu gitu ya. Para nabi Rasulullah juga sama kan. Jadi ukurannya bukan di hasilnya ya Pak Haji, bukan di sukses, itu bukan di hasil orang itu menjadi pintar semua, tidak. Karena itu di luar kendali kita gitu ya. Nah, mungkin itu Pak Haji, singkatnya seperti itu. Semoga bisa menjawab ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Haji pertanyaannya. Coach, saya boleh nggak bertanya? Ya, boleh Bu. Saya ikut penasaran, guys. Ya, Jadi sebetulnya kan kita sering dan familiar dengan eh, kalimat manjada wajada ya, Coach. ya. Siapa yang bersungguh-sungguh, Mm-mm. dia akan berhasil. Ya, Nah, berarti selama ini mungkin dari kebanyakan yang saya temui juga ya, Coach. ya. Berarti masih masih sedikit keliru atau seperti apa begitu ya, Coach, untuk Mm, pemahamannya. Jadi siapa mm, yang dia akan bersungguh-sungguh, mm, pasti akhirnya hasilnya itu akan mm. berhasil, dan Betul. ketika hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang dia yakini gitu ya, Coach, Mm, manjada mm, wajada, mm, dia down, dia mm, jadi mm, apa ya, menyalahkan diri sendiri dan mm. lain sebagainya. Ya, Berarti ya, memang sesungguhnya hakikat dari manjada wajada adalah sebetulnya seperti apa ya, Coach, kalau misalkan pandangan dari Coach ya. sendiri? Terima Ada kasih lagi banyak. ungkapan saat ini ya. Ya. Hasil tidak mengkhianati usaha ya, Bu. Nah, itu Coach. Ya. Terima Iya. kasih. Karena kepala kita selalu berpikir usahanya yang bagus, hasilnya akan Mm-mm. bagus. Iya. Tapi kita lupa, Bu Ayu. Mm-mm. Pertama, hasil itu di luar kendali kita, Mm-mm. ya kan? Upayanya dalam kendali kita. Ya. Ya, pawang hujan aja nggak semua berhasil ya ilmunya. Mungkin setinggi langit ya, karena hujan kan di langit ya, Bu. Tapi nggak bisa mengendalikan hasil, gitu ya. Nah, ketika kita gagal, Bu Ayu, karena kita berpikir itu hasilnya di situ. Tadi kita sempat sampaikan bahwa ya, semua baik dari Allah. Allah tidak Allah tidak akan menunda doa kita kecuali Allah akan berikan di waktu yang tepat. Allah tidak akan menggagalkan
doa kita kecuali Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Mm-mm. Dan kita tidak pernah tahu apa yang lebih baik untuk kita. Nah, di sini poinnya. Ketika Bu Ayu bilang, saya gagal, saya berhasil. Karena di kepala kita doang. Padahal hasil itu Allah yang menentukan. Itu di luar kendali kita. Dan itu tidak dihisab. Tapi upaya Bu Ayu untuk belajar, berlatih, berusaha, itu dinilai, ada hisabnya. Itu sudah berhasil. Ya kan? Karena Ya. mungkin gampangnya gini ya, gampangnya ya. Saya Bu Ayu ya. Saya ingin jadi dosen dari dulu, Bayu, sebetulnya. Bu Marlin, saya tuh dari D3 bercita-cita ingin jadi dosen gitu. Begitu lulus ada pengumuman dari dosen-dosen, biasanya kan cari lulusan terbaik ya, Bu ya. Yang mau jadi dosen siapa? Saya nggak ditawarin, Bu. Sedih ya, nggak ditawarin. Temen saya ditawarin ya nggak mau, malah ditawarin. Saya yang mau nggak diajak gitu ya. Sedih lah gitu ya. Gagal di gue gitu ya. Aduh gitu kan. Kurang apa saya belajar gitu kan ya, Bu ya. Udah usahanya udah kurang tidur, ya. Udah kurang tidur, udah kurang makan, ya kurang ajar juga mungkin ya. Saya terima di rumah sakit di Jakarta, ya, di Cempaka Putih di rumah sakit Islam. 6 tahun, 7 bulan saya di sana, Bu. Itu. Sekarang, kalau pada posisi saat ini ya, rasanya saya tidak gagal deh, Bu. Ya kan? Saya jadi dosen akhirnya, Bu, sekarang kalau masih di rumah sakit juga. Kan gitu. Di awal tuh gagal deh gue. Itulah waktu di Jakarta ada kampus nawarin, Bu. Waktu itu saya masih D3 ya. Mm. Di sana kan manggilnya Kak gitu ya. Biasa dengan saya tuh. Kak, mau ngajar nggak di kampus X di Jakarta? Mau. Udah niat pengen ngajar kan ya dari awal juga. Itu sudah sekian tahun kerja ya, tawarin lagi sama kampus lain mau gitu. Tapi saya nggak berangkat, Bu. Nggak jadi saya ngajar itu. Kalau saya mikir apa ya? Masa D3 ngajar D3. Waktu itu saya masih D3 ya, masih D3 keperawatan. Saya urungkan niat itu. Nggak. Gagal, gagal. Tapi enggak ya. Kayaknya enggak deh, Bu. Saya mengikuti langkah-langkah hidup saya gitu ya saat ini masuk di rumah sakit yang buset gitu ya. Pindah ke rumah sakit lain buset gitu kan. Tapi ketika kita mengimbangi itunya ternyata Bu Ayu, Bu Marlin, itu tangga kita untuk makin tinggi. Makin tinggi makin repot nggak, Bu? Makin tinggi makin repot. Tangga pertama masih kuat kayak kita ya, Pak Ahmad ya. Nah, sehat dah tangga pertama ya. Tangga ke-10 udah mulai lemes kan. Tapi jangan lupa, kita sudah pada tangga yang 10. Kita berhasil naik tanggal 10. Gitu kan. Naik lagi ke tanggal 20, tanggal 40. Gitu kan. Itu. Makin berhasil. Dan ternyata apa, Bu? Ya, kalau kata pendaki gunung ya, keindahan itu terlihat di atas gunung ternyata kan. Gitu bukan di perjalanan ya kan. Ya kayak kalau ada bapak ibu yang suka naik gunung nih, barangkali nemenin mahasiswanya, ternyata indah itu dari atas, bukan di perjalanan. Perjalanan kita ada ular mungkin ya, ada biawak mungkin, ada ulat, ada pohon. Ketika naik ke atas, oh ternyata gunung itu indah. Jadi kata menjadi wajah dan tidak ada hasil yang mengganti usaha ketika gagal. Karena tadi sesungguhnya ketika kita berpikir dengan baik, bukan kegagalan yang diterapkan, tapi kita diberikan jalan yang lain untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik untuk kita. Kenapa kita bilang gagal? Karena tujuan kita hanya sampai di situ. Padahal kita tidak tahu bahwa kita tidak pernah tahu yang terbaik untuk kita itu apa. Dan Allah Maha Baik memberikan petunjuk dan memberikan jalan menuju yang lebih baik menurutnya, bukan menurut kita. Gitu, gitu ya, Mbak ya. Alhamdulillah paham Coach. Masya Allah. Ya, ternyata kalau sebatas dibaca, jujur ya Coach, awal-awal tuh Hmm, memang hmm, perspektifnya masih seperti itu Coach. Jadi ketika berusaha berapi-api, berapi-api. outcome-nya pengennya itu berhasil gitu. Tapi kan Ya, ternyata
tidak sependek itu ya, Coach. Betul. Jangan-jangan itu ketika berhasil malah suatu kondisi yang tidak baik kan gitu. Ya. Belokkan sedikit, Allah kasih jalan yang bagus supaya kita ketemu yang sebetulnya itu yang terbaik buat kita. Nah, Dan kita ternyata dalam proses itu juga kita jadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih betul, baik lagi. Oh, memang. Masya Allah. Terima kasih banyak, Coach. Sama-sama, baik, sama-sama. Ya Allah, Bapak Ibu, Alhamdulillah, Alamin, sesi tanya jawab sudah selesai semuanya. Khusus terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu dari awal sampai akhir sudah menyimak. Bapak Ibu yang bertanya juga terima kasih banyak. Saya catat. Oke, baik. Kemudian kita akan masuk ke sesi berikutnya. Barangkali dari Ibu Marlin. Ibu, barangkali yang mau disampaikan dulu, Ibu. Monggo, silahkan Ibu. Baik, hatur nuhun, Bu Ayu, hatur nuhun, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semakin ke sini, semakin bersyukur ya. Semakin ke sini, semakin bersyukur. Alhamdulillah. Semakin ke sini, alhamdulillah, semakin berdampak mungkin ya. Dilihat dari apa? Dari banyaknya yang testimoni, Coach, gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus saya pikir juga, wah ini kalau semakin banyak yang ikut, mudah-mudahan kebermanfaatannya semakin luas begitu ya, Ya, itu semakin yang penting, Bu. luas. Betul. Jadi izin coach saya, saya share lagi juga di grup-grup. Ya, Ayo masih bisa silakan. ikut kok. Tidak Jadi apa-apa, Anda mesti dari awal kok. iya, Coach, awalnya kan emang kita agak eksklusif gitu ya untuk inner game ini tidak semuanya bisa ikut gitu, yang mendaftar saja. eh Kesini memang wah banyak sekali yang terutama Japri mungkin ya Coach ini banyak manfaatnya, kemudian merasa ada Alhamdulillah. perubahan dalam hidupnya begitu ya. eh Sayang kalau misalnya kita punya eh, peluang gitu ya untuk mudah-mudahan ini adalah suatu kebaikan begitu ya. Amin, amin. Jadi semakin meluaskan dampaknya mungkin ya. Ya. Ini energinya kan luar biasa ya. Alhamdulillah gitu Allah izinkan begitu ya tidak ada kebetulan ya Coach ya. Ya, betul. Itu dia. Udah nggak berani bilang kebetulan ya, Bu. Ya nggak jadi kebetulan. Dilalah, dilalah ya. Betul. Itu Masya Allah. Dan Alhamdulillah kemarin kita ada acara buka bersama, ada Bapak Ibu yang ketemu langsung dengan coach ya, yang biasanya apa melihat di layar Zoom begitu ya. Kemarin ketemu Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu buku yang coach janjikan mau diberikan untuk yang aktif Wayu itu sudah ada di saya Wayu. Oh, Nah, jadi mangga nanti kita koordinasikan ya Bu Ayu siapa saja siap. bisa diambil mungkin di minggu depan ya. Di minggu depan tuh mangga nanti kita janjian saja di Usindo. Yang jauh mau dikirimkan silahkan nanti dikomunikasikan. Itu Alhamdulillah hatur nuhun semoga coach sehat selalu Bu Ayu juga dan Bapak Ibu semua. Hatur nuhun pisan. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada kehilafan karena semuanya akan dihisap. Nah, sekarang saya ada tambahannya, Prof. Kalau ini, Nah, boleh kalau apa tuh? kalau kalau biasanya kan mohon maaf ya, mohon maaf jika ada kehilapan. Tambahannya Ya. karena semuanya akan dihisap. Karena Nah, oke. dalam kendali kita ya, Masya Ya. Allah. Hatur nuhun. Kalau kalau Assalamualaikum. saya menghindari kata Gimana? jika, Bu. Menghindari kata jika. Mohon maaf, ya udah mohon maaf aja. Salah itu suka salah kok. Oh iya 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 iya. Oh, Banyak tambahan banget. baru lagi tuh. Belum lagi. Pokoknya nanti ya Bu, kita sebentar Idul Fitri kan kita mohon maaf lahir batin jika sampai kesalahan ya. Kita tidak pernah tahu kok salah kita yang mana gitu ya. Mm-mm. Ya udah aja aku aja kita salah. Nah, Oh, Mm-mm. gitu ya, kan. Mohon ya, maaf ya. kesalahan saya gitu aja sudah. Mhm. Hmm, iya, 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 iya. Itu ya Menghindari Bu. kata jika dan kata seandainya serta kata padahal itu sudah dikurangi banget tuh. Alhamdulillah, ya ya. Sama Bu, saya juga ngurangin terus. Latihan terus. Latihan Latihan terus, terus, praktik terus betul, ya. sepanjang hidup kita. Mm-mm, mm. Hatur nuhun, Coach Bayu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Matur nuwun, Ibu Marlin. Em, Ibu izin kita ada sesi foto bersama Foto dulu, bersama Bu. ya? Ya. Oh iya, boleh. Bapak Ibu monggo silahkan dinyalakan kameranya. Oke, baik. Oh, Masya Allah. Baik, ya. Saya izin hitung mundur ya Bapak Ibu. Seperti biasa, tersenyum yang manis dulu, ditahan. Ya. Baik, saya hitung mundur. Satu, dua, tiga. Oke. Mau ganti gaya kah Bapak Ibu? Kalau mau Kayaknya ganti gaya juga boleh. Kita seru satu nih kali kalau lagi kita mungkin ya Bu offline ya. ya. Ya, kita ganti gaya dulu. Oke, satu, dua, tiga. Tiga. Hmm. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, acara demi acara kita sudah lewati semuanya Bapak Ibu di sesi kelima ini. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup, seperti biasa, saya tidak pernah lupa menyampaikan pantun untuk Bapak Ibu. Pagi Cakep. hari memetik melati Bapak Ibu. Cakep. 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 Melati putih, harum baunya. Cakep. 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 Sesi kelima cukup sampai di sini. Cakep. Besok sesi keenam kita lanjutkan materinya. Oke, Cakep. Bapak Ibu, Cakep. saya Keren, keren. mohon Ya, maaf Matur sekali nuwun. banyak Terima kekurangan dalam kasih Bapak memimpin sama-sama. Ibu. acara. Terima kasih Pak Dokter Mangga. semuanya. Banyak. Coach, terima kasih banyak. Oh, Bapak Ibu terima juga kasih terima kasih banyak, banyak. Bu Marlin, Coach. matur Sama, nuwun. Dokter. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. izin lift Bapak Ibu.